Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 29 Maret 2021, hari biasa dalam Pekan Suci. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memulai perayaan Ekaristi di Pekan Suci dengan sebuah antifon pembuka merupakan permohonan yang indah dan inspiratif yang dikutip dari Mazmur 35. "Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku. Perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah senjata dan perisai dan bangkitlah membantu aku. Ya Tuhan, sumber selamatku." Mengapa saya katakan indah dan inspiratif? Karena selama hari-hari Pekan Suci ini kita diajak untuk memandang Yesus, hamba Yahweh yang menderita. Saudara saya terkasih, dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 7, kiranya dapat membantu kita mengenal figur hamba Yahweh yang menderita, karena nantinya menjadi sempurna dalam diri Yesus. Tuhan berfirman, "Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Pikiran kita langsung terarah pada figur Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri pernah mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Matius 12 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika dibaptis di Sungai Yordan dan menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, ada suara Bapa Surgawi yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Yesus juga mengakui bahwa dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara saya terkasih, Tuhan berfirman, "Hamba itu tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumpu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi." Saudara saya terkasih, hamba Tuhan yang digambarkan di sini adalah figur seorang pribadi yang taat dan tangguh. Ia memiliki kemiripan dengan Yesus. Tugas utamanya adalah menegakkan hukum yang tidak lain adalah hukum kasih.
Bagi Yesus, hukum adalah pekerjaan Bapa yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, hukum baru, yakni hukum kasih. Tuhan sendirilah yang akan mendampingi hambanya untuk menyelesaikan segala rencananya bagi manusia di atas dunia. Dosa-dosa manusia dilepaskan dan diharapkan supaya hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan keluarga Lazarus dan Yesus. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, Marta dan Maria memohon kepada Yesus untuk mampir di rumah mereka di Betania. Mereka mungkin mau mengucapkan rasa terima kasih atas hidup baru bagi Lazarus. Banyak orang ikut bersyukur karena Lazarus hidup kembali. Tetapi orang-orang Farisi dan para pemimpin Yahudi tetap tidak mau menerima realitas kebangkitan Lazarus. Mengapa? Karena kredibilitas para pemimpin saat itu menurun. Maka mereka tidak hanya mau membunuh Yesus, tetapi mereka juga mau membunuh Lazarus. Betapa sempitnya pikiran hati manusia sehingga tidak melihat perbuatan baik Yesus yang membangkitkan Lazarus, tetapi justru membenci Yesus karena egoisme dan kesombongan manusiawi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kisah lain yang kiranya menarik perhatian kita dari Injil tadi adalah rasa hormat perempuan yang disebut Maria terhadap Yesus. Ia mengambil setengah kati minyak narwastu murni lalu meminyaki kaki Yesus, mengeringkannya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu melingkupi seluruh rumah. Yudas Iskariot tidak melihat sikap Maria sebagai hal yang positif, tetapi justru sebaliknya. Ia mengatakan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual dengan harga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Reaksi Yesus terungkap dalam kata-kata ini, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Saudara-saudara yang terkasih, perbuatan yang dilakukan oleh Maria adalah ungkapan kasih kepada Kristus yang tiada batasnya karena ia telah membangkitkan saudaranya Lazarus. Minyak narwastu murni dengan semerbaknya melambangkan kasih yang sempurna akan Kristus dan yang nantinya menderita, sengsara, wafat dan bangkit dari alam maut. Maria juga menunjukkan dirinya sebagai murid Kristus yang setia. Ia tidak melakukan perhitungan apa-apa dengan Yesus, tidak melihat berapa harga minyak itu atau apa kata orang tentang perbuatannya bagi Yesus. Dia hanya mau berfokus pada pelayanan sebagai wujud kasih yang sempurna bagi Yesus. Maria menggunakan logika hati dalam hal ini, kemampuan untuk mengasihi. Sikap Maria berbeda dengan Yudas Iskariot. Mulutnya mengatakan belas kasih kepada orang-orang miskin, tetapi dia sendiri adalah pribadi yang tidak jujur. Perkataannya tidak sinkron dengan perbuatannya. Yudas menggunakan logika pikirannya sehingga membuat perhitungan tertentu, harganya dan kepada siapa akan disumbangkan, meskipun dia juga tidak akan memberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara terkasih, dua tipe manusia ini selalu ada di dalam diri kita. Hari ini kita diajak memilih, apakah kita mau mencintai Yesus dengan sepenuh hati seperti Maria atau bersikap munafik seolah-olah mengasihi seperti Yudas Iskariot. Banyak kali kita cenderung menjadi Yudas Iskariot yang berdalil seolah-olah melayani kaum miskin, tetapi semua yang kita lakukan hanya demi nama baik, gengsi, popularitas, bahkan mengambilnya menjadi milik pribadi. Kita bisa saja membantu sesama, tetapi penuh perhitungan. Betapa lemahnya hidup kita di hadirat Tuhan. Mari kita berlaku seperti Maria. Ia memandang Yesus sebagai Tuhan dan memuji Dia dengan ungkapan kasih kepadanya. Mari kita melayani Tuhan tanpa perlu membuat perhitungan apa-apa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku semangat perempuan yang disebut Maria dalam warta Injil-Mu hari ini. Melayani dengan sepenuh hati tanpa perhitungan duniawi. Terpujilah nama-Mu,
kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.